Pertama kedisiplinan tentu saja, lalu yang paling penting sebenarnya dari semua itu adalah moralitas, ya kan? Sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita, gitu. Bagaimana menjadi polisi yang humble, gitu. Orang selalu menyebut nama Hugeng, tapi oke lah itu barangkali mimpi, dan memang pada saat itu ya situasinya memang memaksa Hugeng tampil seperti itu. Tapi mari kita membuat diri kita masing-masing. Periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat, kehadirannya bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini ketemu lagi kita, ini hari Kamis ya, tanggal 22 September 2022. Menko Polhukam yang juga Ketua Ex Officio Komisi Polisi Nasional Kompolnas Mahfud MD mengkritik budaya Polri yang tamak, hedonis, sewenang-wenang dan sombong. Wah, lengkap sekali nih ya. Harusnya kata Mahfud MD itu polisi itu rendah hati, humble dalam bahasanya Pak Mahfud. Dan Mahfud menyebut Polri itu sesungguhnya sudah punya benchmark, acuan polisi, acuan yang patokan polisi yang ideal, yakni mantan Kapolri Jenderal Hugeng. Ini jenderal yang dikenal hidupnya sangat sederhana. Kritik tersebut disampaikan oleh Mahfud MD dalam wawancara dengan Polri TV Radio. Mahfud waktu itu ditanya apa yang harus dibenahi untuk mengembalikan citra Polri yang terpuruk pasca peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Polisi Verdi Sambo. Pertama kedisiplinan tentu saja, lalu yang paling penting sebenarnya dari semua itu adalah moralitas, ya kan? Sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita, gitu. Bagaimana menjadi polisi yang humble, gitu. Orang selalu menyebut nama Hugeng, tapi oke lah itu barangkali mimpi, dan memang pada saat itu ya situasinya memang memaksa Hugeng tampil seperti itu. Tapi mari kita membuat diri kita masing-masing. Periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat, kehadirannya bagi bangsa dan negara. Penilaian sekaligus kritik Mahfud MD itu diamini, disepakati oleh Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa. Itu bukan rahasia umum. Hari ini Pak Mahfud MD sebagai Menko ngomong, Pak Sigit itu Kapolri juga ngomong itu. Ya saya bisa ngomong apa lagi, katanya kepada wartawan. Kenyataannya memang begitu. Desmond menilai seharusnya anggota kepolisian itu tidak memperlihatkan gaya hidup mewah di saat masyarakat sedang dalam keadaan susah. Dia mengaku miris jika masyarakat sudah tidak menghormati institusi Polri. Ya iya dong, dalam artian jangan mempertontonkan kemewahan karena rakyat lagi susah. Kalau rakyatnya maju, ya kita tampil sama-sama saja. Orang Indonesia makmur gitu loh, ujarnya. Dalam rapat kerja antara Ketua Kompolnas Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu soal gaya hidup anggota Polri dan juga keluarganya yang sangat mewah itu menjadi sorotan. Perilaku keluarga Polri pamer kekayaan itu tidak hanya dilakukan oleh keluarga perwira tinggi dan perwira menengah, bahkan sudah sampai menular ke level perwira pertama selevel Kapolsek. Bahkan anggota Komisi 3 Trimedia Panjaitan mengaku dia lebih kalah mewah dibandingkan para polisi. Perilaku polisi dan keluarganya pamer kekayaan itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh keluarga perwira tinggi dan perwira menengah, bahkan ini sudah menular sampai level di bawah ya, level sekelas perwira pertama Kapolsek. Karena sekarang ini sejak reformasi Polri ini ada yang menilai sudah agak terlalu jauh, Pak. Tadi ada yang menyinggung kawan soal lifestyle-nya ya. Bahkan istri Kapolsek, seorang Kapolsek main di medsos luar biasa. Saya nggak ngerti medsos, yang beritahu anak saya, Pak.
Untung juga saya nggak ngerti medsos. Anak saya, Pak, ini Pak, Kapolsek aja begini. Ini Pak, istri ini, katanya. Nah, soal-soal seperti itu Pak. Sehingga orang menganggap sekarang yang paling kaya itu polisi, Pak. Kalah anggota DPR, Pak. Netizen itu kembali riuh menyoroti gaya hidup anggota Polri ketika mereka memperhatikan pakaian dan aksesoris yang dikenakan oleh Brigjen Andi Rian Jayadi. Ini Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri sekaligus Ketua Tim Penyidik atau dari tim khusus Verdi Sambo. Andi Rian ini ketika memberikan keterangan kepada wartawan memang dia tampak mengenakan pakaian sipil, tapi pakaiannya yang jadi masalah itu pakaian yang bermerek dari produk rumah mode Burberry di London, Inggris. Netizen bahkan sampai menyebutkan rupanya kepo banget ini ya, sampai mencari berapa sih harga kemeja yang dikenakan oleh Andi Rian Jayadi ini. Misalnya ini yang baju putih ini disebutkan sekian puluh juta gitu ya. Yang ini yang kotak-kotak ini harganya lebih mahal lagi, sampai belasan juta deh gitu. Belum lagi jam tangannya yang disebutkan berharga ratusan juta, dan cincin berliannya ini yang lebih dahsyat lagi, harganya katanya di atas 1 miliar. Selain Andi Rian, sesungguhnya yang juga banyak disoroti oleh netizen adalah Verdi Sambo sendiri dan salah satu anak buahnya yang juga sekarang ini sudah dikenakan akan disidang di kode etik dan juga dikenakan pelanggaran obstruction of justice, yakni Brigjen Hendra Kurniawan. Ini dulunya Karo Paminal, Karo Pengamanan Internal di Divisi Propam. Verdi Sambo dan Hendra ini diketahui mempunyai sejumlah koleksi mobil mewah yang berharga miliaran rupiah. Dan kalau Verdi Sambo, istrinya sih nggak aktif di media sosial, jadi kita tahu mobil mewahnya itu kemarin ya ketika terutama ini pada saat kita menyaksikan rekonstruksinya. Sementara kalau Hendra Kurniawan ini karena istrinya adalah seorang selebgram, jadi ya memang ketahuan sering memamerkan mobil-mobil mewahnya. Bagaimana seorang Karo Paminal ya dengan gaya hidup seperti itu? Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri, Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah, ini hanya bagian-bagian kecil, Pak. Nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata, Pak. Iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk. Mobilnya apa? Taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo, Pak, di Mabes Polri. Nah, ini halal, Pak. Selama ini halal, Pak. Nah, apa yang dilakukan Kompolnas? Kekayaan Sambo yang berlimpah dan tidak sesuai dengan profil seorang anggota Polri yang notabene adalah pegawai negeri ini juga kembali disoroti oleh aktivis perempuan senior Irma Huta Barat nih. Irma Huta Barat ini sudah lama ini menghilang ya. Sekarang rupanya juga kasus dari tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat ini membuat dia turun gunung, dan sekarang dia berada di front line dalam memperjuangkan kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini. Tapi saya kira seperti pengakuannya bukan karena dia sama-sama Huta Barat gitu, bukan karena sama orang Batak, tapi menurut dia ras keadilannya yang terusik. Apakah lazim seorang nyonya membukakan rekening 4 untuk satu ajudan? Kalau ajudannya ada 8 kali 4 dong. Ya. Katanya itu uang untuk rumah tangga, untuk anak sekolah di Magelang yang sebulan sekali diisikan, isinya 300 juta. Dari situ saja seharusnya kita bertanya, berapa gajinya Sambo? Masa iya uang untuk anak-anak yang dikasih ke ajudan 300 juta? Jadi hal seperti itu seharusnya PPATK bisa langsung turun tangan dan memeriksa tanpa harus ada pengaduan. Karena ini kasus yang bisa membuka kemana-mana dan memerlukan banyak lembaga negara untuk mencermati dan melihatnya. Soal uang 300 juta itu kalau menurut saya mengherankan. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa mesti diaudit? Sebelum audit Satgasus, yang mesti diaudit itu adalah Sambo dan Putri dulu. Dan 8 ajudannya, karena dari situ leadnya. Begitu loh Bang Marwan. Mereka itu bayangkan, kalau dia mampu
memberikan uang tunai sebesar 2 miliar, didorong tuh di depan 1 miliar untuk Baradae, ada 500 juta untuk Ricky Rizal, lalu 500 juta untuk Kuat Ma'ruf, ya. 2 miliar itu bukan uang sedikit. Kalau Sambo bergaji 33 juta, maka dia harus bekerja selama berapa tahun itu? Tanpa ada pengeluaran, ya. 20 tahun pun juga itu uangnya tidak dibelanjakan. Kritik yang disampaikan oleh Menko Polhukam yang sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD, para anggota DPR, dan juga para aktivis seperti Irma Huta Barat ini harus jadi bahan perenungan internal Polri, ya. Benar, jika mereka benar ingin merebut kembali kepercayaan publik, maka itu yang harus dimulai, seperti katakan oleh Pak Mahfud MD, adalah kultur atau budaya di internal Polri yang tadi disebut oleh Pak Mahfud dalam bahasa yang saya kira sebenarnya nggak enak ini, ya, bahasanya tamak, hedonis, sewenang-wenang, dan sombong. Saya Hasbunul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah jadi orang yang rendah hati.